Demi sebuah nilai, aku rela memberikan yang paling berharga punyaku dengan dosenku sendiri. Itulah sedikit ringkasan cerita pada episode kali ini. Semoga bisa menghibur dan menjadi pelajaran untuk kita semua. Menuntut ilmu di bangku kuliah sangat diidam-idamkan sebagian besar masyarakat. Karena dengan kuliah kita bisa punya titel atau gelar. Dengan titel atau gelar yang kita punya memudahkan kita untuk mencari pekerjaan, dan kita bisa bangga hidup di tengah-tengah masyarakat. Namun nyatanya tak semua orang bisa kuliah. Biasanya karena faktor ekonomi, karena untuk bisa kuliah memang memerlukan biaya yang sangat besar. Aku salah satu orang yang beruntung karena bisa mengenyam pendidikan di bangku kuliah. Aku senang sekali karena memang ini kemauanku sejak kecil. Namun ada sebuah kisah yang tidak bisa aku lupakan saat aku kuliah. Kisah ini terjadi beberapa tahun yang lalu, tepatnya pada akhir semester 3. Saat itu adalah detik-detik menjelang ujian akhir semester. Seperti biasanya, beberapa hari sebelum dimulai UAS, nama-nama mahasiswa yang tidak diperbolehkan ikut ujian karena beberapa faktor seperti over absen, telat pembayaran dan sebagainya, tertera di papan pengumuman di depan ruang TU fakultas. Hari itu diriku dibuat syok dengan tercantumnya namaku di daftar cekal salah satu mata kuliah penting. Aku sangat bingung. Di sana tertulis absenku sudah 4 kali, melebihi batas maksimal 3 kali. Apakah diriku salah menghitung? Padahal di agendaku, setiap aku absen, kucatat dengan jelas. Diriku hanya 3 kali absen di mata kuliah itu. Aku pun komplain masalah ini dengan dosen yang bersangkutan, yaitu Pak Rusman, seorang dosen yang cukup senior di kampusku. Beliau berumur pertengahan 40 tahunan, berkacamata dan sedikit beruban. Tubuhnya pendek, kalau dibanding denganku hanya sampai sedagu. Diajar olehnya memang enak dan mengerti, namun beliau agak menggoda karena suka cari-cari kesempatan untuk mencolek. Juga suka bercanda dengan mahasiswa yang cantik pada jam kuliahnya, termasuk juga diriku. Pernah menjadi korban kejailannya. Karena sudah senior dan menjabat kepala jurusan, beliau diberi ruangan seluas 5 x 5 meter bersama dengan Bu Hani, yang juga dosen senior merangkap wakil kepala jurusan. Ku ketuk pintunya yang terbuka setelah seorang mahasiswa yang sedang bicara padanya pamitan. "Siang Pak," sapaku dengan senyum dipaksa. "Siang, ada perlu apa?" "Saya mau tanya Pak tentang absen saya. Kok bisa lebih padahal di catatan saya cuma 3. Demikian ku jelaskan panjang lebar. Dan beliau mengangguk-anggukkan kepala setelah mendengarnya. Beberapa menit beliau meninggalkanku untuk ke TU, melihat daftar absen, lalu kembali lagi dengan map absen di tangannya. Ternyata setelah usut punya usut, aku tertinggal 1 jadwal kuliah tambahan, dan cerobohnya diriku juga lupa mencatatnya di agendaku.
Dengan memohon belas kasih, diriku memelas padanya, supaya ada keringanan atau kelonggaran. Beberapa saat aku tawar-menawar dengannya, namun ujung-ujungnya tetap harga mati, yaitu diriku tetap tidak boleh ujian. Dengan kata lain, tidak lulus di mata kuliah tersebut. Dengan lemas dan pucat, diriku melangkah keluar dari situ dan hampir bertabrakan dengan Bu Hani yang menuju ke ruangan itu. Dalam perjalanan pulang di mobil pun pikiranku malah kalut. Sampai mobil di belakangku mentelaksonku karena tidak memperhatikan lampu yang sudah hijau. Terlintas di pikiranku sebuah cara gila. Mengapa diriku tidak memanfaatkan sifatku ini untuk menggodanya? Cuma cara ini cukup besar taruhannya. Kalau tidak kena, malah diriku yang malu. Tapi biarlah, tidak ada salahnya mencoba. Gagal ya gagal, begitu pikirku. Keesokan harinya, diriku mulai menjalankan rencanaku dengan berdebar-debar. Aku pakai pakaian yang agak ketat. Jantungku berdebar agak kencang. Baru pertama kalinya diriku keluar rumah dengan berpakaian seperti ini. Seperti ada perasaan aneh mengalir dalam diriku. Udara dingin berembus menggelitik. Karena agak macet, diriku baru tiba di kampus jam 5:30 sore. Kuharap Pak Rusman masih di kantornya. Saat itu kampus sudah sepi. Karena saat menjelang ujian, banyak kelas sudah libur. Kalaupun masuk, paling cuman untuk pemantapan. Aku pun naik lift lantai 3. Seorang karyawan dan 2 orang mahasiswa yang satu lift denganku mencuri-curi pandang ke arahku. Suatu hal yang biasa aku alami, karena aku sering berpakaian seperti ini. Cuma bedanya, kali ini aku tidak pakai apa-apa di baliknya. Aku pun sampai ke ruangan beliau di sebelah lab bahasa, dan kulihat lampunya masih nyala. Kuharap Bu Hani sudah pulang. Kalau tidak, sia-sialah semuanya. Jantungku berdetak lebih kencang saat ku ketuk pintunya. Masuk, sahut suara dari dalam. Selamat sore, Pak. Oh, kamu, Mita yang kemarin. Ada apa lagi nih? Katanya sambil memutar kursi yang menghadap komputer ke arahku. Itu Pak, mau membicarakan masalah yang kemarin lagi. Apa masih ada keringanan buat saya? Waduh, kan Bapak udah bilang dari kemarin bahwa tanpa surat oknam atau izin khusus, kamu tetap dihitung absen. Di sini aturannya memang begitu. Harap Anda maklum. Jadi sudah tidak ada tawar-menawar lagi, Pak. Maaf, Dek, Bapak tidak bisa membantumu dalam hal ini. Begini saja, Pak. Saya punya penawaran terakhir untuk Bapak. Saya harap bisa menebus absen saya yang satu itu. Bagaimana, Pak? Penawaran. Memangnya pasar pakai tawar-menawar segala? Katanya dengan agak jengkel karena diriku terus ngotot. Tanpa pikir panjang lagi, aku langsung menutup pintu dan menguncinya, lalu berjalan ke arahnya dan langsung duduk di atas meja tepat di sampingnya dengan menyilangkan kakiku. Tingkahku yang nekat itu membuatnya salah tingkah. Pak Rusman pun jadi terbengong-bengong. Ayolah Pak,
Saya percaya Bapak pasti bisa nolongin saya. Ini penawaran terakhir saya. Masa Bapak nggak tertarik dengan yang satu ini? Dek, kamu ini edan juga. Katanya terpatah-patah karena gugup. Luar biasa memang daya tahannya untuk seusianya. Namun perjuanganku tidaklah sia-sia. Dia pun akhirnya lulus juga, dan kita pun melakukannya. 30 menit kemudian dia berbisik kepadaku, "Dek, kamu boleh ikut ujian." Akhirnya aku pun lulus dalam mata kuliah itu, walaupun dengan nilai B, karena UASnya lumayan sulit. Lumayan lah daripada tidak lulus.